Dasar brengsek layaknya anjing menggonggong, supporter Vietnam berulah mengolok-olok kemenangan gemilang timnas Indonesia U19 atas Filipina hingga tim asuhan Indra Syafri itu disebut seperti berikut ini. Kejutan besar, mengapa timnas U19 Filipina dibantai 0-6 oleh Indonesia? Temukan rahasianya di sini. Mengejutkan justru jadi bintang striker baru. Aliansyah Abdul Manan Cemerlang dengan 2 gol lawan Filipina di ASEAN Cup U19 2024. Apa rahasianya? Menunggu ketidakpastian, Arkan Kakak tumpul di lini depan timnas U19 Indonesia, Indra Syafri angkat bicara. Mengejutkan, rejeki timnas Indonesia. Copa Amerika dan Euro 2024 rampung, timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA. Alhamdulillah, sudah pulih dari sakit, Sintayong kembali ke Indonesia 12 Agustus mendatang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dasar brengsek layaknya anjing menggonggong, supporter Vietnam berulah mengolok-olok kemenangan gemilang timnas Indonesia U19 atas Filipina hingga tim asuhan Indra Syafri itu disebut seperti berikut ini. Kemenangan telak timnas Indonesia U19 atas Filipina pada pertandingan Piala AFF U19 2024 membuat supporter Vietnam panas bahkan mengolok-olok. Timnas Indonesia U19 secara meyakinkan menang atas Filipina dengan skor 6-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024). Kesuksesan Jens Raven dan kawan-kawan ternyata membuat iri hati supporter Vietnam di media sosial. Beberapa supporter Vietnam bahkan mengolok-olok timnas Indonesia U19 yang mendapat grup mudah di Piala Asia U19 2024. Sementara The Golden Star Warrior berada di grup B yang dihuni oleh Laos, Myanmar, dan tim favorit juara Australia. Di atas kertas, Indonesia memang akan lebih mudah untuk lolos ke babak semifinal. Berbeda dengan Vietnam yang harus bersaing dengan Australia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Hal ini ternyata membuat supporter Vietnam iri hati hingga menuduh Indonesia diuntungkan karena menjadi tuan rumah. Turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia adalah sebuah lelucon yang paling menyedihkan. Kalian selalu hanya mengambil bagian yang mudah dan menempatkan lawan kalian dalam kerangka waktu pertandingan yang sulit untuk menghancurkan kekuatan lawan. Tulis akun Thieu Muoi di kolom komentar fanpage ASEAN Football. Dikutip Kamis 18/7/2024. Beruntungnya Badut Nesia kali ini tidak satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Jika tidak, mereka akan menuntut Vietnam dan Thailand ke AFC dan keluar dari AFF Fightos 2022. Fans Badut Nesia mengancam pemain Vietnam karena bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir penyisihan grup dan membuat Badut Nesia tersingkir. Tulis akun Fupong. Dasar Nguyen sudah kalah melulu masih gak tahu malu. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Kejutan besar,
Mengapa timnas U19 Filipina dibantai 0-6 oleh Indonesia? Temukan rahasianya di sini. Pertandingan antara timnas U19 Filipina dan timnas U19 Indonesia dalam ASEAN Cup U19 2024 menghasilkan kemenangan telak bagi Indonesia dengan skor akhir 6-0. Joseph Ferrer, pelatih timnas U19 Filipina, dengan jujur mengakui perbedaan yang signifikan antara kedua tim tersebut pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia berhasil mencetak 4 gol dalam babak pertama dengan Arliansyah Abdul Manan, Iqbal Gwijangge 2 gol, dan Kadek Aral menjadi penjaring gol utama. Tim asuhan Indra Syafri menunjukkan dominasi yang jelas dengan mengendalikan ritme permainan dan memanfaatkan kesempatan dengan baik, mencetak 2 gol tambahan di babak kedua melalui Arliansyah dan Jens Raven. Ferrer setelah pertandingan mengakui bahwa kekalahan tersebut merupakan pukulan berat bagi timnya yang kini terdampar di posisi terbawah klasemen Grup A. Dia mengakui bahwa perbedaan kualitas antara timnas U19 Filipina dan Indonesia sangat terasa. Filipina menghadapi keterbatasan waktu dalam mempersiapkan timnya untuk turnamen ini, sementara pemain-pemain Indonesia telah memiliki pengalaman bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, persiapan Indonesia yang lebih matang, termasuk penampilan mereka sebelumnya di Toulon Cup 2024, memberi mereka keunggulan tambahan. Ferrer mengungkapkan, "Saya pikir malam ini semua orang bisa melihat perbedaan yang mencolok antara kedua tim, baik dalam pertahanan yang solid maupun ritme permainan yang tinggi yang ditunjukkan oleh Indonesia." Pertandingan ini tidak hanya menjadi catatan kekalahan bagi Filipina, tetapi juga sebagai momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja tim ke depannya. Meskipun dengan hasil yang tidak memuaskan, Ferrer tetap optimis untuk mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini guna meningkatkan performa timnas U19 Filipina di sisa kompetisi ASEAN Cup U19 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Mengejutkan justru jadi bintang striker baru. Arliansyah Abdul Manan cemerlang dengan 2 gol lawan Filipina di ASEAN Cup U19 2024. Apa rahasianya? Penampilan gemilang Arliansyah Abdul Manan, striker muda timnas U20 Indonesia, patut diacungi jempol setelah mencatatkan namanya dengan 2 gol dalam laga pembuka grup A ASEAN Cup U19 2024 melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu 17/7/2024. Kemenangan telak 6-0 atas Filipina membuat Indonesia memulai kampanye mereka dengan sangat positif. Selain Arliansyah, Brace Iqbal Gwijangge, Kadek Aral, dan Jens Raven juga turut mencatatkan namanya di papan skor. Arliansyah sendiri merasa bahagia bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya dan mengucapkan terima kasih kepada pelatih Indra Syafri serta kepada tim pelatih dan rekan-rekannya yang telah memberikan dukungan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah, kami berhasil meraih 3 poin dalam pertandingan ini, ujar Arliansyah. Pada perjalanan selanjutnya di babak penyisihan grup A ASEAN Cup U19 2024, timnas U19 Indonesia masih memiliki tantangan besar. Pertandingan berikutnya akan menghadapi Kamboja di Stadion GBT pada Sabtu (20 Juli 2024), diikuti dengan laga melawan Timor Leste pada Selasa (23 Juli 2024). Arliansyah menyatakan harapannya agar ia dan rekan-rekannya dapat terus meraih kemenangan demi mewujudkan cita-cita mereka meraih gelar juara.
Timnas U19 Indonesia terakhir kali meraih gelar juara pada tahun 2013 di bawah komando Indra Syafri, di mana mereka menunjukkan performa terbaik mereka. Dengan penampilan yang memukau seperti yang ditunjukkan Arliansyah dan rekan-rekannya dalam laga perdana ini, harapan untuk melanjutkan momentum positif mereka di ASEAN Cup U19 2024 semakin besar. Semua mata akan tertuju pada bagaimana mereka menghadapi tantangan berikutnya dan apakah mereka dapat mempertahankan performa yang memikat ini hingga ke tahap selanjutnya dalam kompetisi bergengsi ini. Menunggu ketidakpastian, Arkan Kakak tumpul di lini depan Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri angkat bicara. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, memberikan komentar terkait tumpulnya Arkan Kakak di lini depan Garuda Muda saat menghadapi Filipina. Kata Indra Syafri, dari awal ia sangat berharap Arkan Kakak bisa mencetak gol, namun nyatanya tidak. Tidak ada satu gol pun yang dilesatkan Arkan Kakak ke gawang Filipina. Padahal, Timnas U19 Indonesia menang telak dengan skor 6-0 pada laga perdana grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, Rabu. 6 gol Timnas U19 Indonesia itu dicetak oleh Brace Iqbal Gwijangge, Brace Arliansyah Abdul Manan, Kade Arel, dan Jens Raven. Adapun Arkan Kakak bermain sejak menit pertama untuk mengisi lini depan Timnas U19 Indonesia. Sebenarnya ada peluang yang diciptakan oleh striker Persis Solo itu. Sayangnya, sepakan Arkan Kakak masih membentur tiang gawang Filipina. Melihat tumpulnya Arkan Kakak, Indra Syafri langsung menariknya keluar pada menit ke-68. Pemain bernomor punggung 8 itu digantikan oleh Jens Raven. Saya tadi menunda-nunda untuk melakukan pergantian Arkan Kakak. Saya masih menunggu dia untuk mencetak gol dulu, lalu melakukan pergantian, kata Indra Syafri. Lanjut Indra Syafri, ia selalu berkomunikasi dengan Arkan Kakak perihal mengasah ketajaman di lini depan. Berbagai macam saran sudah diberikan Indra Syafri kepada pemain berusia 17 tahun tersebut. Indra Syafri mengakui banyak berharap kepada pergerakan Arkan Kakak. Meski tidak mencetak gol, Arkan Kakak dinilai bermain bagus karena berhasil mengecoh pergerakan lawan. Kami sering melakukan komunikasi soal sepak bola, terutama mengenai finishing. Tapi di tim ini Arkan Kakak jadi kunci. Dia bisa membuka ruang, dia bisa menahan bola, dan beberapa kali itu dia lakukan, ucap Indra Syafri. Lanjut Indra Syafri, ia menilai Arkan Kakak belum beruntung meski tidak mencetak gol dalam laga semalam. Kendati demikian, Indra Syafri tetap yakin Arkan Kakak bisa mencetak gol di turnamen ini. Mengejutkan, rezeki Timnas Indonesia. Copa Amerika dan Euro 2024 rampung, Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam ranking FIFA yang dirilis sesudah Euro 2024 dan Copa Amerika 2024.
Timnas Indonesia terus melaju di ranking FIFA walaupun sebulan terakhir tidak bermain. Tim Garuda terakhir kali bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni. Saat itu anak buah Shin Tae-yong takluk dari Irak dalam kurung 0-2 dan menang atas Filipina dalam kurung 2-0. Perhitungan poin FIFA usai jeda internasional itu sudah dilakukan pada 20 Juni. Hasilnya, Indonesia tertahan di peringkat 134. Sepak bola internasional kemudian dilanjutkan dengan turnamen mayor di Eropa dan Amerika Selatan. Saat negara-negara Asia dan Afrika rehat, Eropa menggelar Euro 2024 dan benua Amerika menghelat Copa America 2024. Alhasil, negara anggota UEFA maupun CONMEBOL CONCACAF berkesempatan mengumpulkan poin dalam kurung atau kehilangan poin. Sebagai contoh, timnas Spanyol yang menjuarai Euro 2024 mengalami kenaikan hingga 5 anak tangga. Tangan dingin Luis de la Fuente membuat La Furia Roja kini berada di peringkat 3 di bawah Argentina dan Prancis. Argentina pun dapat anteng di puncak klasemen karena menjuarai Copa America 2024. Sementara itu di papan bawah ranking FIFA, Indonesia turut terdampak pertandingan dari benua lain. Indonesia mengalami kenaikan 1 peringkat berkat kejatuhan Kepulauan Solomon. Negara Pasifik itu mengalami 2 kekalahan dari Selandia Baru dan Vanuatu di ajang OFC Nations Cup 2024. Kepulauan Solomon yang tadinya berada di peringkat 133 kini terjerumus ke peringkat 141. Indonesia dan Malaysia yang bulan lalu berada tepat di belakang Solomon Island mendapat limpahan naik peringkat pada rilis hari ini. Timnas Indonesia baru akan berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September. Perhitungan ranking FIFA berikutnya baru akan dilakukan pada 19 September. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Alhamdulillah, sudah pulih dari sakit, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia 12 Agustus mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan jadwal kembali ke tanah air setelah pemulihan dari operasi di Korea Selatan. Shin Tae-yong belum lama ini mengunggah foto di Instagram pribadinya yang memperlihatkan bekas operasi. Pelatih berusia 53 tahun tersebut memperlihatkan bekas operasi di bawah ketiak bagian kiri dan ada juga selang yang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Dalam unggahan tersebut, Shin Tae-yong tak menjelaskan ia melakukan operasi apa. Namun terbaru ia muncul di saluran komedia Lee Kyung-kyu dan menceritakan bahwa ia melakukan operasi karena ada cairan di rongga pleura. Pleura adalah suatu kondisi ketika terdapat cairan abnormal dalam rongga pleura atau yang diketahui yakni selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Situasi ini membuat Shin harus menjalani operasi selama 6 jam. Setelah operasi itu, pelatih Timnas Indonesia pun harus berbaring di rumah sakit selama 2 pekan. Apabila PSSI sebelumnya mengatakan Shin Tae-yong diminta bisa segera kembali ke Indonesia sebelum Piala Presiden bergulir dipastikan gagal. Shin Tae-yong dengan jelas mengungkapkan jadwal ia kembali ke Indonesia pada pertengahan Agustus. Apabila sebelumnya asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Nova Arianto menyampaikan sang pelatih akan kembali ke tanah air pada 21 Juli mendatang pun gagal terwujud. Won't bother hiding my bruises.
when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pengakuan jujur Rafael Struijk soal perbedaan saat bermain di Belanda dan Indonesia, ternyata yang paling beda itu seperti ini penuturannya. Begini pengakuan jujur dari Rafael Struijk soal perubahan yang dirasakannya saat bermain di Belanda dan Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Bermain untuk klub sepak bola Belanda, Rafael Struijk memberikan pengakuan terkait perubahan yang ia rasakan setelah bermain di Indonesia. Baru-baru ini pemain kelahiran tahun 2003 itu muncul dalam salah satu konten di kanal YouTube Le Minerale. Dalam video yang diunggah tersebut, Rafael Struijk diberi pertanyaan tentang perasaannya usai bermain di Belanda dan Indonesia. Menurutnya, salah satu perbedaan yang paling menonjol ketika bermain di Belanda dan Indonesia tentu saja adalah antusiasme dari para penggemar. Rafael Struijk bahkan memberikan pujian kepada para pecinta sepak bola tanah air. Ia merasa kagum dengan kecintaan, semangat, dan emosi dari para supporter di Indonesia. Tentu saja antusiasme besar dari penggemar seperti ini baru ia rasakan saat mulai bermain bersama timnas Indonesia. Pertama-tama tentu saja para penggemar. Mereka sangat luar biasa. Mereka menunjukkan cinta yang berbeda. Mereka menunjukkan begitu banyak semangat dan emosi, jelas Rafael.